Nah, mayat ini dipotong-potong yang nantinya akan diberikan kepada burung kondor untuk dimakan. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama aku Eri Pranata di Jejak Misteri. Tentunya kita tahu ya, kebudayaan dan tradisi di setiap desa, kota, daerah maupun negara pastinya berbeda-beda ya. Yang dimana kita tahu bahwa di dunia ini ada berbagai macam budaya serta tradisi dan juga bersifat unik. Nah, hari ini kita akan membahas kebudayaan dan tradisi yang kita spesifikkan lagi, yaitu ritual kematian. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke topik pembahasan kali ini, yaitu ritual kematian yang paling ekstrim di dunia. Yang pertama adalah tradisi potong jari. Ya, kalian nggak salah dengar teman-teman, ini adalah salah satu kebudayaan dari aneka ragam kebudayaan Indonesia yang memang seharusnya kita hormati. Tradisi ini dilakukan oleh suku Dani di Lembah Baliem, Papua, Indonesia. Tradisi ini dinamakan Ikipalek, yaitu jika ada anggota keluarga yang meninggal, maka wanita suku Dani akan memotong jari mereka. Mungkin bagi kita yang awam, tradisi ini terdengar mengerikan ya. Namun berbeda dengan orang suku Dani atau masyarakat suku Dani yang dimana mereka percaya bahwa tradisi ini merupakan ungkapan rasa sedih mereka ketika ditinggalkan oleh orang tercinta. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup untuk mengungkapkan rasa kesedihan ketika ditinggal orang yang tersayang ataupun keluarga mereka. Maka dari itu mereka rela merasakan sakit yang sangat luar biasa melalui tradisi potong jari ini untuk menghilangkan atau melupakan rasa sedih mereka dengan segera. Meskipun begitu, tradisi ini tidak boleh dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang boleh melakukan tradisi potong jari ini. Biasanya jika yang meninggal adalah orang tua, maka 2 ruas jari yang akan dipotong. Jika sanak saudara, maka 1 jari yang akan dipotong. Prosesinya sebenarnya cukup mengerikan ya teman-teman, yang dimana sebelum memotong jari untuk mengurangi darah yang keluar, mereka akan mengikatkan jari mereka terlebih dahulu menggunakan benang atau tali hingga aliran darahnya berhenti. Nah, setelah itu barulah jarinya dipotong menggunakan kapak atau senjata tradisional suku Dani. Nah, setelah jarinya terpotong, jari tersebut akan ditutupi dengan daun dan juga diberikan ramuan khusus agar lukanya cepat sembuh. Nah, sisa jari yang terpotong tadi akan dijemur lalu dibakar. Tidak hanya wanita suku Dani yang melakukan tradisi Kipalek, melainkan prianya juga melakukan tradisi ini. Bedanya adalah kalau yang pria tidak memotong jarinya namun memotong telinga mereka. Namun seiring perkembangannya waktu, tradisi Kipalek ini sudah jarang dilakukan oleh masyarakat suku Dani. Yang kedua masih di Indonesia guys, yaitu upacara kematian di Tanah Toraja. Budaya di Indonesia tentunya sangat banyak dan di setiap daerah memiliki budaya yang sangat unik guys, yang dimana salah satunya adalah Tanah Toraja. Tanah Toraja terletak di Sulawesi Selatan, Indonesia. Tradisi Toraja yang sangat unik dan juga dikenal dunia yang akan kita bahas hari ini ada 2 guys, yaitu Rambu Solo dan juga Manini. Rambu Solo adalah ritual adat suku Toraja untuk memakamkan orang yang sudah meninggal sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah orang yang sudah meninggal ke alam roh. Masyarakat Toraja percaya bahwa orang yang sudah meninggal dinyatakan memang benar-benar meninggal ketika prosesi dari Rambu Solo sudah terpenuhi. Jika belum, maka orang yang meninggal tersebut akan dilayani layaknya seperti orang yang sakit, sehingga harus diberikan makanan, minuman, juga dibaringkan di tempat tidur. Mangka merekam matangan. Secara harfiah, Rambu Solo diartikan sebagai cahaya yang mengarah ke bawah. Nah, dengan demikian diartikan bahwa Rambu Solo ini merupakan sebuah upacara yang dilakukan setelah matahari terbenam.
Nah, upacara rambu solo ini memakan biaya yang tidak sedikit guys, bahkan bisa mencapai ratusan juta hingga miliaran. Karena memang diketahui bahwa upacara ini dilakukan dengan mengorbankan puluhan kerbau, bahkan hingga ratusan babi gitu, sebagai tanda ikatan kekeluargaan dari orang yang sudah meninggal. Maka dari itu upacara ini akan dilakukan beberapa bulan atau beberapa tahun setelah orang tersebut meninggal. Kalau menurut adat Toraja, upacara pemakaman adalah sesuatu yang dianggap penghormatan terakhir untuk orang yang kita kasihi. Lama upacara dari rambu solo adalah kurang lebih sekitar 3-7 hari, yang dimana puncaknya akan dilakukan pada bulan Juli dan juga Agustus. Nah, upacara rambu solo ini dilakukan berdasarkan dari status sosial. Upacara dasili adalah upacara pemakaman yang dilakukan kepada starta yang paling rendah atau anak yang belum bergigi. Upacara dipasang bongi adalah upacara yang dilakukan untuk masyarakat biasa, yang dimana biasanya memakan waktu hanya 1 hari. Upacara di batang atau di goya tedong merupakan upacara yang dilakukan untuk bangsawan menengah, yaitu upacara ini mengharuskan untuk menyembelih sebanyak 8 ekor kerbau dan juga 50 ekor babi. Upacara rampasan adalah upacara kematian yang dilakukan oleh bangsawan tinggi, yang dimana upacara ini mengharuskan untuk memotong 24 sampai dengan 100 ekor kerbau. Prosesi pemakaman atau rantai dilakukan di lapangan yang terletak di tengah rumah adat Tongkanan. Prosesi rantai terdiri dari yang pertama, jenazah akan dibungkus menggunakan kain kafan, lalu akan dibubuhi atau dihiasi dengan menggunakan benang emas atau perak. Setelah itu jenazah dimasukkan ke dalam lumbung untuk disemayamkan. Dan yang terakhir adalah proses pengantaran jenazah dari rumah Tongkanan menuju ke pemakaman yang disebut lakian. Selain tradisi rambu solo, ada tradisi yang unik juga, yaitu tradisi mayat berjalan yang sering disebut manini. Upacara ini dilakukan dalam rangka mengganti pakaian mayat para leluhur yang dilakukan oleh masyarakat Barupu di pedalaman Tanah Toraja. Upacara ini dilakukan setiap 3 tahun sekali. Upacara manini hanya boleh dilakukan setelah musim panen, yaitu bulan Agustus. Prosesi manini diawali dengan masyarakat setempat akan mengunjungi lokasi tempat pemakaman leluhurnya, yaitu berada di Pekuburan Patani. Pekuburan ini terletak di Lembang Paton, Kecamatan Sariale, Ibu Kota Kabupaten Toraja Utara. Sebelum mayat dibuka dan dikeluarkan dari peti, biasanya para tetua yang sering dikenal sebagai Netomina Lumba akan membacakan doa-doa dalam bahasa Toraja kuno. Setelah itu barulah mayat mulai diangkat dan dibersihkan dari ujung kepala hingga ujung kaki. Nah, setelah bersih, maka mayat tersebut akan dipakaikan pakaian baru. Nah, setelah itu barulah mayat tersebut akan dibaringkan kembali di petinya. Selama prosesi tersebut, para kaum laki-laki yang ada di sana akan membentuk lingkaran, menyanyikan lagu serta tarian yang melambangkan kesedihan. Lagu dan juga tarian ini guna untuk menyemangati keluarga yang ditinggalkan. Yang ketiga, kita beralih ke Cina, yaitu upacara kematian di Tibet. Orang Tibet mempercayai bahwa sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi sesama, bahkan sampai akhir hayatnya. Maka dari itu muncullah sebuah ritual kematian yang sangat unik, yaitu ritual pemakaman langit atau yang sering disebut sebagai Jator atau Sky Burial. Apabila ada penduduk Tibet yang meninggal dunia, maka jasadnya akan dibalut menggunakan kain putih yang disemayamkan di sudut rumah kurang lebih sekitar 3-5 hari. Pada periode ini, para biksu atau lama, yaitu pemuka spiritual di Tibet, akan melantunkan ayat-ayat suci atau mendoakan orang yang sudah meninggal ini dengan tujuan agar jiwa dari orang yang meninggal ini terbebas dari siksaan. Setelah prosesi doa selesai, maka keluarga akan memilih hari baik dan juga menghubungi Rogyapas, yaitu pembawa jenazah, untuk melakukan ritual pemakaman. Sehari sebelum pemakaman dilakukan, maka keluarga akan melepaskan kain putih tersebut dan memposisikan jenazah itu meringkuk gitu ya guys ya, seperti janin. Nah, setelah hari itu ditentukan, maka jenazah tersebut akan dibawa ke gunung. Sesampainya di gunung, para biksu akan menghidupkan sebuah dupa khusus yang dimana akan menarik perhatian burung kondor atau burung pemakan bangkai. Nah, setelah itu para biksu akan melantunkan ayat-ayat suci atau mendoakan si jenazah ini agar terbebas dari dosa-dosa semasa hidupnya.
Lalu Rogyapas akan melakukan ritualnya, yaitu ritual pemotongan mayat. Nah, mayat ini dipotong-potong yang nantinya akan diberikan kepada burung kondor untuk dimakan. Pemakaman langit sebenarnya memiliki makna dan filosofi yang sangat mendalam bagi penganut Buddha di Tibet. Masyarakat di sana percaya bahwa ketika burung kondor memakan potongan-potongan jasad tersebut, maka itu berarti orang yang meninggal tersebut tidak memiliki dosa dan jiwanya tenang serta damai menuju ke surga. Sisa-sisa jasad yang berupa tulang belulang atau bagian-bagian tertentu yang tidak dimakan oleh burung kondor, maka akan dibakar dan dibacakan doa oleh para biksu atau lama. Hal ini bertujuan untuk agar jiwa dari orang yang meninggal ini tidak terikat oleh duniawi. Di Tibet ada dua lokasi yang dikenal sebagai situs pemakaman langit. Yang pertama adalah Biara Drigungtil. Biara ini terletak di daerah Mezokunggar, yang dimana diketahui bahwa biara ini dibangun di atas permukaan tebing berbatuan curam yang langsung mengarah ke lembah Mumpa. Lokasi yang kedua adalah Akademi Buddha Larunggar, yang merupakan akademi Buddha terbesar di dunia. Larunggar terletak di sebelah tenggara Provinsi Sichuan. Karena kesakralan ritual ini, maka ada larangan dan pantangan saat pemakaman langit ini dilakukan, yaitu yang pertama adalah orang asing dilarang mengikuti ritual ini, karena orang Tibet percaya bahwa kehadiran mereka akan berdampak buruk dan mengganggu jiwa yang akan menuju ke surga. Yang kedua, keluarga juga tidak diizinkan mengikuti ritual ini. Hanya para biksu dan juga Rogyapas yang boleh menghadiri upacara suci ini. Yang ketiga, dilarang mengabadikan ritual upacara ini, yaitu bertujuan untuk menghormati orang yang sudah meninggal serta kesakralan dari ritual ini. Yaitulah tadi 3 ritual kematian yang paling ekstrim di dunia versi Jejak Misteri. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan, mau menambahkan, mau mengkoreksi, atau mungkin kalian punya ide-ide atau referensi konten lain yang asik buat kita bahas di video berikutnya, boleh banget buat kalian tulis di kolom komentar ya. Kalau kalian suka dengan video ini, boleh banget buat klik like dan share. Terus kalian bisa support aku dengan cara klik subscribe dan nyalakan notifikasinya. Akhir kata aku ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.